Aku dihadang sama 3 pocong mim. Nah, habis kamu buka lebar pintunya, malah kena sabet rambut nenek-nenek penunggu. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin, yang banyak banget cerita misteri, cerita horor yang sudah kita lalui ya, maaf. Kita lalui gak tuh? Yang sudah kita baca ya, dan kita bahas juga di kenapa di Stemba Horor di part pertama yang kemarin. Kali ini kita akan melanjutkan kembali. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman sender yang telah mengirim ceritanya, yang telah secara ikhlas mau dibacakan cerita-ceritanya tentang hal-hal misteri yang ada di Stemba. Oke, kita lanjutkan ke cerita yang pertama di part kali ini, di podcast Stemba Horor kali ini. Jadi ini aku bakal bacain dari @ct.aj. I-nya banyak. ct.aj. Wih, serem. Dari namanya udah serem tuh. ct.aj. Maafin teman saya ya, Kak. Spontan. Ikutan share nih, Min. Oke. Posisiku sebagai alumni Stemba. Dia alumni. Oh, dia alumni nih. Oke, dia alumni. Dulu waktu itu sempat jadi anak organisasi. Ya namanya anak organisasi pasti ada namanya reorganisasi. Oh iya. Iya pasti. Ini pengalaman paling konyol sih sebenarnya. Astagfirullah. Oke, lanjut. Posisi juga bisa lihat atau ngerasain hal yang semacam itu. Hah? Posisi. Oh, dia sensitif. Kondisi saat itu mendukung untuk terjadi. Oke. Ya, dia bisa ngerasain hal-hal semacamnya kayak energi yang seperti itu. Oke. Waktu itu kegiatan kalau dulu namanya TO atau Training Organization. Oh, Training Organization sebelum RIOR nih. Ya, sebelum RIOR ada Training Organization. Training Organization. Yang diadakan organisasi dan aku jadi panitia kegiatan itu. Oh, oke. Sebagai si acara, bikin plan acara, ada namanya jurit malam atau apalah itu. Jurit malam. Ya. Berarti posisi ini di sekolah nih, di Stemba. Dia masih di sekolah dan dia jadi panitia untuk acara TO ini. Oke. Dulu jalannya itu di dekat kantin yang bawa aula. Kantin bawa TDK. Kantin TDK. Lurus lewat tengah lapangan sampai lurus lewat kamar mandi ke arah lapangan. Ya. Oke. Jalan lewat lapangan tenis. Jalan berarti lurus terus sampai ke lapangan tenis. Ya. Lapangan tenis. Kemudian lewat belakang TKBB. Jadi dia berarti lapangan tenis terus jalan-jalan yang kecil itu sampai ke daerah TKBB. Oh, buat informasi saja, TKBB itu KGSP sekarang. Iya, sekarang berubah jadi nama KGSP atau TKP. TKP, ya benar. Dulu jalannya masih semak, sulit akses, gak ada lampu. Oh, berarti jalan yang di ujung apa? Di tembok gimbal itu loh? Iya, arah TKBB itu katanya sih dulu masih semak-semak. Dulu masih semak-semak nih? Sekarang. Dulu masih semak. Iya, ya intinya agak ngeri untuk dilewati. Terus kumpul di bawah pohon beringin sebagai agen Stemba, dan di situ ada pos alumni yang lokasinya dekat kamar mandi TKBB belakang. Oke, aku paham, saya paham. Ada 2 alumni yang jaga di sana dan nyoba jadi pocong-pocongan buat nakut-nakutin. Oh iya biasa sih, seperti kayak jurit malam kan ya, kegiatan jurit malam mungkin juga untuk melatih mental ya waktu atau itu. Mungkin panitianya juga kayak mengetes gimana nih adik-adik aku. Memperkenalkan. Niatnya tuh sebatas itu doang. Oke. Pas acara udah mulai, aku nyoba muter buat cek lokasi sama keadaan peserta. Kelar kegiatan, semua peserta yang kumpul di dekat beringin itu lewat jalur dalam buat menuju ke lapangan tenis. Berarti lewat itu lobby. Yang sekarang lobby. Ya. Saat yang lain udah jalan duluan dan aku tinggal sendiri, karena aku mikir lewat jalur yang belakang TKBB bakal lebih cepat. Memang lebih cepat sih. Mikirnya lebih cepat. Yeah. Oke. Aku nyoba jalan sendiri lewat sana. Belum jauh wilayah belakang, tepat di ruang praktik TKBB belakang. Aku dihadang sama 3 pocong mim. Entah ini pocong. Ini yang temennya atau enggak tahu juga. Dia tadi teman-temannya itu yang kayak jadi pocong-pocongan itu berapa? 2. Oke. Sekarang ada 3. Jadi nambah.
Asli posisi sendiri dihadang begituan, mata merah, wajah hitam nggak kelihatan karena aku normal. Aku langsung putar balik memilih jalur yang sebelumnya dilewatin peserta. Jadi kayak pasti looknya kayak lusuh-lusuh gitu, kayak kotor, kayak terus matanya merah. kotor. Wajahnya nggak kelihatan karena Wajah hitam. iya, Apalagi wajahnya. kondisi malam. Iya, apalagi Terus si malam. masnya juga bilang nggak ada lampu. Kondisinya waktu itu nggak ada lampu. Gak ada lampu. Duh, itu sumpah bisa jadi kayak apa ya namanya ya? Hal yang bisa membingungkan loh. Temennya kan yang jadi 2 itu. Ya. Kita bisa saja itu kalau mikir itu tadi yang pocong temennya bisa jadi lo mikir kayak gitu. Tapi ada satu lagi tambahan. itu siapa? Iya. Tapi kalau misalnya temennya juga, Ya, masa ngapain? matanya merah, apa mereka bawa softland? Aduh. Tapi oke, lanjut dulu. Ya. Gak bisa mikir deh kayak gitu. Oh, dia 2 cerita nih. Ada juga sih Min cerita lagi. Oke. Jadi cerita kedua. Cerita kedua dari Orang yang sama. teman Aji gitu ya. Ada juga sih Min cerita kalau di sini posisi aku udah jadi alumni dari organisasi itu, tapi masih jadi siswa aktif. Kalau cerita pertama dia yang masih tadi jadi proses reor. Proses sekarang reor. dia Udah jadi purna purna tugas nih, tapi udah. masih jadi siswa sini. Oke. Masih posisi jadi siswa STEMBA, hanya sudah purna. Tugas, betul. Kejadian sama waktu TO juga. Kalau ini posisi ada di gedung TKBB yang ujung arah ke jurusan komputer. Jurusan komputer. Berarti sekarang Sija ya? Iya, berarti di area sekitar KGSP ke Sija. Area KGSP ke Sija. Dari area gedung KGSP ke area gedungnya Sija. Mungkin yang dekatnya lobby itu enggak sih? Sekarang jadi lobby. Iya, sekarang jadi lobby. Bisa jadi di situ, di tempat sekitar itu. Kalau ini, lupa nama ruangannya apa. Kejadian di situ acara TO dan posisi mati lampu Min. Kebetulan ada temanku yang sensitif dan karena mati lampu dan dia sensitif, dia itu diganggu banyak banget waktu itu. Dia itu kayak panik, gak kontrol, nangis juga. Tapi dari peserta gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu tuh. Kayak gimana? Iya, kadang itu kalau ada orang yang sensitif dengan hal yang seperti itu akan bisa menjadi salah satu faktor mengundang mereka. Apalagi didukung itu tempat gelap, yang sunyi, yang bisa dikatakan bahwa itu bukan keramaian. Itu sangat-sangat berkemungkinan. Emang jam-jamnya mereka. Jam-jamnya mereka ya bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu sih. Bisa loh mengundang kayak gitu. Lanjut. Aku berusaha nenangin dan nahan biar makhluk seperti itu nggak ganggu. Apalagi di gedung TKBB itu ada pohon gede kan. Oh iya, yang tadi beringin. Yang tadi dia sebutin. Yang beringin. Nah, malam waktu mati lampu itu rame banget dan dari segala arah datang ke dia semua. Jadi si kakaknya ini bisa melihat kalau misalnya banyak bisa merasakan, yang datang, bisa merasakan ke temennya itu. Betul. Wow, kayak pasti gak enak banget rasanya gitu. Gak enak banget rasanya, kayak sumpek gitu kan. Iya, sumpek, berat, terus ya penuh banget gitu loh rasanya. Kayak banyak orang tapi kalau manusia biasa lihat, iya, ya gak ada. Ya alhamdulillahnya sih dia kuat dan berhasil nahan juga. Alhamdulillah. Akhirnya dia balik tenang. Aku juga nyoba ngontrol sekitar biar peserta juga pada aman nyaman ngejalanin kegiatan. Gak lama dari itu, seingatku lampu juga langsung nyala lagi. Jadi kejadian pertama itu di tahun 2018. Yang pertama dan kejadian yang barusan itu, yang kejadian kedua itu tahun 2020. Oh, ya. Ya apa ya? Ini kejadian-kejadian dari alumni, dari kakak-kakak alumni sangat misteri banget ya. Iya. Kayak tiba-tiba aja ketemu sama 3 guling. Tapi itu bisa aja itu nggak sih ya? Apa? Gara-gara si temennya itu mainan. Iya, mainan. Jadi mereka kayak merasa terpanggil gitu loh. Ngapain kalian kayak gitu? Nih lihat gue ya. Iya kan? Maaf, apa mereka temanku ya? Jangan kayak gitu. Takut. Oke, penting lanjutin aja buat teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman semua itu
emang bisa atau melihat iya sensitif bisa hal yang merasakan. seperti itu, please jaga diri ya. Karena di sini itu kita itu tamu di sini. Jangan. Jadi bisa ada kemungkinan orang yang sensitif, orang yang paham atau tahu hal seperti itu bisa jadi salah satu faktor buat mengundang mereka untuk datang. Iya. Karena di sana itu bisa jadi karena tahu ini anak bisa tahu gue. Maaf kok gue. Aku aja ya, aku jaksel abis. Ini anak bisa tahu lihat, aku. bisa Mungkin tahu mereka aku juga kan. caper. Mm-mm. Iya, ada yang lihat. Iya, ada yang tahu lihat. aku, ada yang Iya. bisa lihat aku. Sekalian lah. Iya, aku samperin Ya, lah. jadi teman-teman yang bisa lihat atau sensitif dengan hal seperti itu, berhati-hati ya, jaga diri dan selalu berpositif. Jangan mulai Iya, betul. Dan negatif jangan lupa atau selalu baca doa sesuai berbahagia. masing-masing. Lanjut kita ke cerita selanjutnya. Oh iya tuh, gue mau bacain dia. Gue mau bacain Arya, Gue- sohib gue mau bacain. Gue bacain ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Ini dari bro, ini dibacain nggak apa-apa username-nya? Gak apa-apa kan tadi udah dibacain. Oh iya, tadi nggak apa-apa. Ini dari sender bacanya apa? At Shameo. Iya, Sameyo. Sha. SHA pokoknya. SHA. Jadi gini Min, saya itu anak paskib dan Anak paskib. wah ini anak paskib nih. Dan kemarin malam 17-an saya dan teman saya dan kakak paskib diwajibkan menginap. Kemarin itu Kemarin? Berarti ya? barusan. 17 Agustus lalu. Pas 17-an aku di sini loh. Bulan yang lalu. Oh, berarti kamu ada di sini. Iya, Malamnya. malamnya itu aku di sini. Malamnya itu aku di sini. Coba kita dengerin ceritanya. Coba kita dengerin. Kita kan diwajibkan menginap pada malam 17-an itu. Lalu waktu malam tiba, kami semua diberitahu jangan ada yang keluar di jam 10 malam kecuali kalau kebelet. Kalau mau ke belakang. Kita juga sudah diberitahu sebelum tidur disuruh buat ke kamar mandi dulu. Jadi biar nggak keluar-keluar lagi. Tapi saya kebangun jam 10. Jam 10-an dia kebangun gara-gara Kasihan kedinginan. jamnya. Iya, jam-jam rawan. Tapi Jam-jam gak ada yang rawan. tahu ya kapan kita akan kebelet. Iya, heeh. Saya kebangun jam 10-an pas gara-gara jam 10 pas gara-gara kedinginan sama kebelet buang air kecil. Terus saya panggil teman saya buat nemenin, temenin dong. Oh iya Min, kakaknya paskib juga nyuruh kalau semisal ke kamar mandi gak boleh berdua doang, apalagi sendiri. Bahaya juga sih kalau sendiri. Maaf. Ketika ke kamar mandi itu jangan berdua doang, apalagi sendiri. Nah pas itu saya benar-benar kebelet banget kan. Saya sudah manggil kakak paskibnya, tapi pada kelamaan. Terus akhirnya saya lari sendiri ke kamar mandi. Nekat Langsung ya, lari, kan? nekat nih orang. Karena dia udah gak tahan lagi. Iya, kita kan juga nggak bisa daripada dia nahan. ngompol, mending aku lari. Mending lari. Mikirnya gitu kan. Saya benar-benar kebelet banget kan. Saya sudah manggil kakaknya kelamaan. Terus saya lari sendiri ke kamar mandi, bener-bener sendirian. Berani ya? Iya, kepepet sih. Kepepet, oh ya kepepet. Ada jalan lain. Saya sebetulnya penakut Min. Apalagi Udah kalau nih. penakut gitu. Saya sebenarnya penakut Min, tapi kalau udah kebelet saya agak kurang peduli. Awalnya memang biasa aja sih, gak ada apa-apa gitu. Tapi pas saya keluar kamar mandi, Apaan tuh? Tapi pas saya keluar kamar mandi, saya tuh nggak nyalain keran, tapi kerannya hidup sendiri. Jadi dia udah keluar. Udah keluar, tapi kerannya yang di dalam hidup sendiri. Wah, saya masih berusaha buat mikir positif Min. Mungkin emang rusak Iya. atau mungkin jebol kan ya. Udah dinyalain tapi tadi nggak keluar. Tadi nggak keluar akhirnya. Terus saya matiin. Oh dia bisa matiin nih. Oh dia berarti masih ada kekuatan keberanian gitu untuk matiin ya.
Saya berusaha buat mikir positif Min, terus saya matiin. Dia berarti Masuk lagi. dia masuk lagi buat matiin keran ini. Lanjut ya. Oke, siap. Nah, pas saya keluar dari pintu kerannya itu hidup lagi yang kamar mandi sebelah kanan. Iseng banget itu. Seru. Jadi posisinya itu dia ke kamar mandi yang sebelah kiri. Dia kamar mandi sebelah kiri, kencing di sana. Ya, terus dia Keluar, kerannya yang ada di dalam hidup, ya nyala. Terus dia karena berusaha untuk mikir positif, akhirnya masuk lagi buat matiin keran itu. Ya. Setelah dia matiin keran itu, dia keluar, hidup lagi. Cuma yang ini di sebelahnya. Iseng sekali. Jadi ini di sebelahnya. Aku sebenarnya udah takut banget nih di situ waktu itu. Tapi masih tetap aja aku matiin. Oh, berani ya? Oh, berani. Ini penakut apa berani sebenarnya? Ya aku juga bingung sebenarnya kamu itu penakut atau berani. Mungkin kalau Kepepet. misalnya nyala terus kan Ya, takutnya malam bocor ya. kemana-mana. Iya, heeh. Tapi kamu keren. Kamu keren jujur. Karena kamu melawan ketakutanmu. Takutanmu. Aku sebenarnya udah takut Min di situ, tapi masih aku tetap aku matiin. Terus pas udah mati keluar kamar mandi lagi, tiba-tiba kamar mandi kanan kiri kerannya Nyala lagi. Ini kamu isengin sih. yang ini iseng banget ya. Tapi ini iseng banget. Jadi Jadi di kamar mandi mana ya? Jelasin gak di sih dia? enggak sih, cuman waktu ini bentar. Dia kan udah matiin kamar mandi yang kanan. Tiba-tiba dia kan keluar kamar mandi, tiba-tiba kamar mandi kanan kiri kerannya nyala semua. Habis itu saya matiin, saya kabur ke Lah, sempet matiin loh dia. Dua-duanya dimatiin lagi. Terus dia langsung kabur keluar. Semua habis itu saya matiin, saya kabur ke birit. Ya, gak kuat saya Min. Birit, Saya kan, kaburnya sama. lewat lapangan Min. Takut kalau lewat yang koperasi. Mungkin dia di ini gak sih? Bentar. Di bawah aula. Saya kaburnya lewat lapangan, takut banget kalau lewat koperasi. Oh, kamar mandi di bawah aula. Iya. Yang perempuan. Ini perempuan guys. Oh iya benar, perempuan. Yang perempuan itu kan ada kanan kiri tuh. Iya. Karena itu bisa lewat koperasi, lewat dalam TDK atau lewat lapangan. Iya. Ya mungkin di situ. Oh iya, buat kemarin itu waktu mereka menginapnya di RPU sekitar RPU Koperasi. 1 2 RPU 2, 3 dan 4 kalau nggak salah. Iya, pokoknya sekitar situlah. Area gedung F yang lapangan voli Iya, di RPU situ. Mereka tidurnya di situ. Tapi ini Sameo itu ke kamar mandinya itu kencing di kamar mandi bawah aula. Kok jauh? Jauh. Padahal di dekat koperasi itu juga ada kamar mandi, kanan kiri juga. Atau mungkin di situ. Ini sepenangkapanku ya, itu dia ke kamar mandinya itu kamar mandi bawah aula. Karena keterangan terakhirnya itu saya kaburnya lewat lapangan. Takut banget kalau lewat yang koperasi, berarti ada 2 jalur nih untuk menuju ke tempat dia menginap. Ya, betul. Mm-mm. Bisa dilewatin dari dalam, Dari yang kawasan TDK itu, atau dari lapangan. dari lapangan. Berarti Di depan TTL itu. 2 jalur itu kalau disatuin di ujungnya kamar mandi yang dimaksud berarti kamar mandi di bawah aula. Dan di bawah aula itu bagian yang perempuan emang ada 2 kamar mandi. Kalau yang cowok 2 juga. 2 juga sih. 2 juga sama. Tapi ini keren loh. Tapi dia keren loh. Tapi keren loh. Masih berani. Berani loh. Aku nggak bayangin kalau jadi dia aku pasti udah lari lah. Kayak ini kan dia kencing udah posisi takut kan, apalagi sendiri kan, Iya. gak jadi ngajak temen. Dia kencing di sana sendirian, selesai kencing dia keluar kamar mandi, kerannya hidup. Dimatiin, dia keluar lagi hidup, yang kamar mandi sebelahnya dia matiin lagi, dia keluar lagi hidup, dua-duanya hidup. Bisa ngebayangin nggak kalian jadi dia? Tapi dia sempet Sepanik apa yang hidup dua-duanya itu
dia sempat matiin lagi. Nanti dia malah merasa takutnya tahu. Tapi keren setelah dia matiin lagi dia kabur, gak kuat, tapi kaburnya lewat lapangan biar ya ya pokoknya nggak di ruangan gitu ya, nggak ruang kayak luas gitu. Luas kalau misalnya di sini ada aku juga jangan dong, jangan ada dong. Ini dari temen Paski ya? Iya, teman-teman Paski. Dari teman-teman Paski, waktu dia menginap di malam 17-an sebelum, mungkin ini bisa jadi dia peserta ya? Bukan peserta, dia petugas ya. Untuk 17 Agustus. Ya memang waktu itu untuk petugas di tanggal 17 itu pada menginap di sini dan adalah salah satu dari mereka dapat kejadian seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, betul sih. Lanjutkan ke cerita ketiga pada podcast kali ini. Cerita selanjutnya bakal aku bacain, ini dari @zain_iza. Zain Iza. Halo Min, aku mau nyeritain pengalamanku yang lumayan horor. Ini kejadiannya baru kemarin hari Senin. Gedung HGSP lantai 3. Gimana itu? Mungkin sebentar. Hari apa? Hari Senin. Barusan? Iya, Senin kemarin. Teman-teman, ini kita take-nya itu hari Kamis tanggal 7 September. Hari Kamis tanggal 7 September. Ini kita take-nya tanggal 7 September. Berarti ketika dia mengirim itu dia kejadiannya hari Senin kemarin. Barusan nih. Barusan banget. Fresh nih. Masih fresh. Ini ceritanya masih fresh-freshnya. Kok ya barusan. Kebanyakan itu juga alumni kan ya. Jadi, aku itu orang yang selalu berangkat pagi, Min. Sebelum naik, aku presensi dulu di bawah karena di atas gak ada barcode absen. Ini di lantai 3? Iya, di lantai 3. Berarti di mana ya? Di gedung KGSP, di lantai 3. Di situ ada ruang kelas. Ada ruang kelas 1, 2, 3. Ada 4 kelas di atas. Di atasnya perpustakaan berarti? Iya, di atasnya perpustakaan. Di atasnya Oke, perpustakaan. Di lantai 3. Singkat cerita, aku udah masuk kelas dan mau nyalain kipas angin karena gerah. Tapi aku mengurungkan niat karena dengar dari kursi bagian belakang tuh didorong. Oh, ini sama kayak yang kemarin. Yang kemarin ya? Tapi yang kemarin di RPU 12. Kemarin di RPU 12. Sekarang di itu gedung GSP lantai 3. Oh, enggak tahu sih, RPU sekitar 222 sampai 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25 yang ada di lantai 3. Berarti di situ. Berarti di situ ya. Di situ. Terus berarti kasusnya sama nih. Dia berangkat pagi, udah mau nyalain kipas. Tiba-tiba denger ada suara kursi didorong. Suaranya nggak terlalu keras, tapi cukup buat aku yakin. Soalnya lantai 3 masih sepi banget. Ya lantai 3, apalagi masih pagi banget kan. Pagi yang kesana juga orang-orang yang kelasnya di sana. Iya, apalagi kelasnya cuma 4 kelas. Ada yang kosong nggak sih tapi? Kalau sebenarnya kalau waktu jurusan waktu indeks ganjil di sana 4-4-nya keisi semua. Tapi kalau indeks genap yang ngisi itu cuma 1 kelas yang ngisi. Oke. Gak mau mikir macam-macam, akhirnya aku keluar kelas mau cari angin. Di luar yang biasanya dingin, ini gak ada angin sama sekali. Akhirnya aku memutuskan masuk ke kelas lagi mau makan. Jadi dia mau sarapan dulu. Dia mau sarapan nih, berusaha untuk merefresh kembali dengan makan. Iya. Baru mau ambil bekal di tas, aku dengar lagi suara kursi di depan kelas yang didorong. Sedangkan aku masih sendirian di kelas. Karena aku ngerasa hawanya udah nggak enak, aku mutusin buat ambil topi dan langsung turun ke lapangan. Soalnya mau padus, Min. Oh, ini Senin kan upacara. Oh iya, dia padus. Dia padus nih. Pas posisi aku udah di luar kelas, aku dengar ada suara cewek. Tapi nggak ada orangnya. Waktu dia keluar nih? Iya, OTW keluar kelas ada suara cewek. Kelas sebelah itu masih pada kosong, jadi cuma kelasnya dia. Yang ada dia. Yang ada dianya itu. Akhirnya aku langsung jalan rada cepet, pas sampai bawah, aku baru inget kalau sebelum masuk kelas tadi belum ngucapin salam. Padahal biasanya kalau aku masuk kelas, aku selalu ngucapin salam sebelum masuk. Ini bagus nih. Jadi kapok lupa salam. Gitu aja. Ini bagus sih, bisa dijadikan contoh juga. Sih sama kalian semua.
buat Sebelum teman-teman masuk semua ruangan yang sepi, biasakan ucapkan salam. apapun dimanapun sebelum kamu masuk ke ruangan Iya. ucapin salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum atau permisi kan ya, permisi ya, setidaknya permisi juga gak apa-apa. Mereka Dan juga itu akan kayak memberitakan mereka merasa- silakan. Gading. Mungkin mereka merasa dihormati kalau Dihormati. kita Iya. ucapkan salam kayak gitu. Kayak ya setidaknya kita mencoba untuk menghormati mereka kan Iya, ya, betul. yang semalam udah di situ. Semalam Ini dia posisi sendiri, Iya. dia di atas. Kejadian pertama dia masuk ke kelas, apa itu namanya? ke Hidupin kelas, kipas. hidupin kipas, habis itu dia Denger. gerah, Denger mencari denger apa itu? oh dengar kursi dulu. Kursi kedorong, Iya. ngek, terus dia keluar, tapi gak ada apa-apa. Ya akhirnya dia mencoba untuk positive thinking dengan mengalihkan fokusnya dia mau sarapan. Dia masuk ke kelas, dia sarapan lagi, untuk sarapan, tapi merasa gak nyaman Merasa nggak nyaman. karena Iya, hawanya nggak enak. awalnya gak enak. Terus akhirnya dia cepat-cepat untuk keluar dan mau tugas. Dia kan padus nih, dia padus buat ke lapangan waktu itu mau buat acara. Tapi waktu keluar dia Dia dengar dengar suara perempuan. tapi nggak ada wujudnya Karena karena di sebelah ya masih kosong. Masih kosong semua. Masih kosong Karena semua. masih pagi juga. Ya sebenarnya bagus banget sih kalau dia sempat ingat kalau harus Dia lupa urus ngucapin salam. ucapin salam. Padahal biasanya dia ngucapin salam sebelum masuk kelas. Waktu itu nggak ngucapin salam. Waktu itu lupa. Lupa. Ya nggak apa-apa, malah bagus buat teman-teman semua yang nonton. Kalau masuk ruangan Bisa ngucapin salam, entah itu assalamualaikum, permisi, agar mereka yang di sana itu ngerasa kayak aku dihormati nih, jadi nggak akan mengganggu kalian. nggak akan sampai ke arah Seperti kayak gitu. juga. Lanjut ke cerita keempat. Oke, kita lanjutkan ke cerita